Oke, sebelumnya kita lepas konektor aki salah satu, kita lepas baut akinya sebelum kita penggantian kampas kopling Terios Ras Avanza Xenia sama aja. Setelah konektor aki salah satu dilepas, kita turun ke bawah kolong mesin, kita lepas tali handle transmisi. Di handle transmisi kita lepas penguncinya. Setelah itu ini juga dilepas yang nyangkut di transmisi, karena transmisi kita turunkan. Setelah tali handle transmisi sudah terlepas, setelah itu kita beralih ke setut kopling. Nah, ini setut koplingnya sistemnya sudah hidrolik, jadi ini kalipernya kita lepas. Sini kita sediakan kunci 14, baut pengikatnya ada 2 biji, kita akan lepas. Untuk penggantian kampas kopling ini tipe Terios Ras Avanza Xenia kurang lebih sama prosesnya seperti ini. Jadi jangan bahan-bahannya itu sama. Oke, setelah setut koplingnya terlepas, berikutnya kita akan lepas lagi, dan ini kita lepas karet safety-nya, handle-nya kopling, setut kopling. Nah, ini handle-nya setut kopling yang menggerakkan bearing tindis untuk menindis matahari supaya kopling bisa netral. Oke, setelah itu kita akan lepas kabel konektor mundur, konektor atretnya kita lepas kabelnya. Setelah kabel konektor terlepas, ini kabel konektor mundur kita lepas. Nah, setelah itu ini as balaknya ini kita lepas juga pakai kunci 17. Nanti karena ini menghalangi proses kemana bininya dia dari apa namanya, dari kota. Ini soketnya kita pencet, dari kayak lalu kita cabut dari Yaman ya. Iya, kira kalau dari Gelia ya sekitar 50-an lebih lah. Dan setelah itu tapi kita akan lepas gardannya kita 80. Dan ini gardan kita awali dari belakang. Nah, ini ada baut 4 biji sudah kita lepas dari belakang. Nah, ini as belakang ini sebelum kita lepas kita kasih tanda dulu biar nanti kita mengembalikannya posisi tangan. Kalau tidak sesuai dengan tanda ini akan terjadi getaran. Oke, setelah itu kita akan cabut, yaitu gardannya. Nah, ini transmisinya sudah goyang, sudah kita lepas semua. Sekarang langkahnya melepas gardan, dan sebelum kita cabut ini kita sediakan tempat oli transmisinya, karena ini nanti kalau sudah kecabut oli pasti keluar, oli transmisi. Nah, ini olinya keluar, sudah sediakan tempat biar nggak berhamburan. Kalau mau dikembalikan lagi juga boleh, nanti akan kita kembalikan olinya atau langsung kita ganti yang baru.
penting kita kasih wadah biar nggak berhamburan, atau kalau ada alat kita tutup gitu. Setelah itu langkah berikutnya kita akan melepas baut-baut pengikat transmisi, termasuk ini bautnya di dalam-dalam. Nah, di sini kita menggunakan kunci sok dan kunci sok yang panjang tangkainya, karena ini jaraknya ini ada setengah meter ini, ke depan jauhnya. Nah, ini setelah sudah terbuka transmisinya, kita cek di sini mataharinya sudah temakan. Nah, ini terlihat ada luka pinggirnya ini. Nah, ini yang mengakibatkan ciri-ciri nanti transmisinya itu masuknya agak susah, letak begitu. Nah, ini akan kita ganti baru mataharinya. Dan setelah kita lepas semua matahari sama kampas koplengnya, ini nanti kita akan bersihkan pakai kuas saja. Kita bersihkan aja karena di sini nggak ada kompresor, ini manual aja. Nah, ini juga bearing tindisnya ini di bagian setutnya ini nanti kita akan ganti bearing tindisnya. Dan kita kasih grease ulang, grease baru. Nah, ini kampas kopling yang kita lepas tadi. Nah, di sini terlihat, nah ini sudah terlalu goyang, kocak betul pirnya, sampai bantalan pirnya terlepas di sini. Sebenarnya kampas koplingnya kampasnya masih lumayan tebal, cuman pengganjal pirnya ini sudah pada berhamburan, dan ini plat mataharinya juga sudah aus. Maka ini keluhan mobil ini, transmisi atau fresnel itu susah dimasukkan. Bisa dimasukkan harus keadaan mesin mati baru bisa gitu. Dan ini kampas kopling yang baru seperti ini. Nah, keadaannya masih kekar pir-pirnya. Nah, ndak kendor-kendor kayak yang tadi, yang lama. Oke, nanti ini akan kita ganti. Kita akan pasang. Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip dan jangan lupa leave, comment, dan subscribe-nya untuk membangun channel ini lebih baik lagi dan berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Dan ini mataharinya juga akan kita ganti yang baru. Untuk harga ini kisaran 400 mataharinya, dan kampas koplengnya juga kurang lebih 400-an. Dan untuk bearing tendisnya sendiri berkisar antara 200-250. Oke. Nah, ini yang luka tadi yang lama. Dan ini bearing tindisnya, bantalan bearing. Ini yang baru. Kita akan ganti yang baru. Karena di sini sudah mulai terdengar suara kasar di bagian bearing tindisnya, dan di sini setelah kita cek juga sudah oblak, sudah kocak bearingnya tindis. Maka kita akan ganti yang baru karena proses pengerjaannya juga lumayan rumit di kolong-kolong bawah mobil, makanya sekali kerja kita akan ganti aja yang bagian-bagian yang memang benar-benar rusak perlu diganti. Oke, langkah selanjutnya ini kampas kopling kita pasang. Nah, jangan sampai kebalik masangnya. Dan setelah kampas kopling kita paskan, lalu matahari akan kita pasang juga. Di situ ada nok-noknya. Posisinya matahari sembarang arah putaran seperti apa terserah, bisa aja, yang penting di situ pas posisinya dengan nok-noknya. Dan jangan lupa setelah kita pasang, sebelum kita kencangi baut pengikat mataharinya, kita pastikan kampas koplingnya itu lurus. Nah, lurus maksudnya lurus itu di tengah, posisinya kampas kopling di tengah. Kita ganjal pakai tangkai kunci sok bisa untuk
mencari posisi biar di tengah, supaya nanti kita memasukkan transmisinya itu mudah. Nah, ini posisi lurusnya seperti ini. Usahakan sebelum bautnya kencang semua, kita pastikan dulu ini betul-betul di tengah posisi lubang kampas koplingnya. Nah, ini pakai tangkai sok, kita bisa goyang-goyang dulu. Setelah dirasa yakin sudah posisi di tengah, maka langkah berikutnya kita pasang transmisinya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.